Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berkah selalu dalam menjalani hidup. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan mata pelajaran informatika ya. Terkait pengenalan informatika untuk bahasan pengenalan sistem operasi. Ini bisa digunakan untuk kelas 7 SMP ya, atau yang sedang belajar informatika. Baik, untuk bahasan di video kali ini kita akan bahas terkait definisi sistem operasi, kemudian fungsi sistem operasi, kemudian jenis-jenis sistem operasi. Oke. Untuk definisi sistem operasi, di sini perhatikan sistem operasi atau disebut bahasa Inggrisnya itu operating system adalah perangkat lunak, sekali lagi perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab atas manajemen, pengendalian sumber daya komputer, serta menyediakan antarmuka antar perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi. Jadi dia perangkat lunak ya atau software yang bertanggung jawab atas manajemen, pengendalian sumber daya komputer, sedang menyediakan antarmuka yang kita bisa lihat juga langsung di depan layar monitor kita. Nah, itu fungsi dari sistem operasi dan definisi dari sistem operasi itu sendiri. Nah, untuk sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama. Nah, selain kita gunakan itu sekali selain kita gunakan sistem operasi itu, di sini ternyata ada 3 sasaran utamanya. Yang pertama itu kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini membuat penggunanya si brandware ya komputer menjadi lebih nyaman karena dia adanya antarmuka yang kita lihat, yaitu graphic user interface-nya, yaitu walaupun ada sisi lain untuk sysadmin itu ada antarmuka sendiri, yaitu command line interface. Akan tapi di sini untuk sistem operasi ini yang ke arahnya ke pengguna yang baru itu ke arah GUI ya, graphic user interface. Nah, kemudian sasaran yang lain yaitu efisien ya. Efisien dengan sistem operasi ini penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien. Dan kenapa efisien? Kita sebagai penggunanya akan terbantukan kinerja kita. Karena apa? Di dalam sistem operasi ini adanya multitasking. Jadi ketika kita membuka aplikasi lain, kita bisa juga membuka aplikasi yang untuk kerja. Misalnya kita membuat sebuah makalah yang membutuhkan sumber dari internet, jadi kita bisa buka pengolahan kata sekaligus browsing ya. Nah, itu jadi efisien lah. Jadi dia penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien. Yang selanjutnya sasaran utamanya itu mampu berevolusi. Nah, sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan pengembangan pengujian sistem yang baru. Jadi kalian bisa lihat kan, sistem operasi itu berkembang. Seperti misalnya dulu dari Windows ya. Windows misalnya Windows 95, kemudian Windows dari XP, kemudian Windows 7, Windows 10, sekarang Windows 11. Nah, ini mampu berevolusi ya. Termasuk Linux juga. Dari misalnya dari Debian muncul Ubuntu, Linux Lite. Nah, itu untuk mampu berevolusi. Sekali lagi, ini sasaran utama dari sistem operasi. Yang pertama kenyamanan, efisiensi, mampu berevolusi. Nah, ini sasaran utama dari sistem operasi. Selanjutnya untuk fungsi sistem operasi ini diantaranya manajemen sumber daya, kemudian antarmuka pengguna, manajemen file dan sistem berkas, kemudian ada keamanan ya pastinya, kemudian manajemen tugas, manajemen jaringan, dan manajemen perangkat I/O atau input output. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama manajemen sumber daya. Maksudnya di sini sistem operasi menjalankan fungsi mengelola, mengalokasikan sumber daya komputer seperti CPU atau prosesor ya. Kemudian RAM, kemudian penyimpanan atau storage, dan perangkat masukan atau keluaran kepada program-program yang berjalan. Jadi sistem operasi ini sekali dia mengelola, mengalokasikan, dia memanage ya, memanage sumber daya komputer yang ada di dalam CPU tadi. Kalau kita bilang kan CPU itu secara keseluruhan ya, padahal CPU itu prosesor itu sendiri. Oke, sekali lagi dia memanajemen ya sumber daya yang ada di komputer. Jadi ini fungsi dari salah satu sistem operasi, fungsi dari sistem operasi. Selanjutnya
Fungsi sistem operasi itu antarmuka pengguna. Nah, ini juga yang saya bilang sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna atau user interface yang memungkinkan apa pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Ya, misalnya kita sebagai pengguna biasa ya, yang notabene pengguna biasa itu personal gitu. Kita ada antarmuka pengguna. Nah, yang kita lihat di tampak grafis itu dikatakan grafik user interface yang tampilannya itu berbentuk grafis. Tapi ada orang tertentu yang tidak menggunakan grafis, yaitu para administrator ya. Dia menggunakan command line interface untuk apa? Mengoperasikan atau memanage server misalnya seperti itu. Nah, ini sekali lagi fungsi sistem operasi yaitu antarmuka pengguna. Dia menyediakan antarmuka pengguna atau user interface. Jadi si pengguna bisa berinteraksi dengan komputer seperti itu. Nah, ini fungsi sistem operasi. Selanjutnya ini ya antarmuka. Nah, ini yang kita maksud ini untuk GUI ya, Graphic User Interface, jadi berbentuk grafis. Kalau kita mau mengoperasi tinggal klik 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 seperti itu. Sedangkan yang sebelah ini command line interface. Jadi kita hanya memerintahnya dengan command, perintah ya, itu perintah komando ya, command itu perintah ya. Misalnya kalau di GUI kita membuat folder tinggal klik kanan new folder. Kalau sedangkan di command line interface kalau di Windows ya tinggal apa mkdir itu. Kalau di Windows di Linux mkdir gitu. Mkdir make directory seperti itu. Nah, ini dari fungsi antarmuka sistem operasi, ini fungsinya antarmuka ya salah satunya. Kemudian fungsi lain sistem operasi manajemen file dan sistem berkas. Maksudnya di sini sistem operasi mengatur cara data dan file disimpan, diakses dan dikelola tadi ya. Kita bagaimana mengelola membuat file, kemudian mengaksesnya kembali, langsung kita kelola. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, di sini kita mengelola ya manajemen file, kita bisa mengklik membuat sebuah folder, kemudian kita akan menyimpannya di dalam folder. Nah, ini fungsi sistem operasi ini seperti ini ya, manajemen file dan sistem berkas. Jadi diusahakan ketika kita menggunakan sistem operasi, kita harus bisa memanage file atau berkas kita seperti itu. Nah, tipsnya itu jangan pernah menyimpan file dokumen data kita di C ya gitu. Diharapkan pakai partisi lain yaitu D. Kalau tidak ada partisi D, kalau masih newbie silahkan simpan filenya itu di folder dokumen ya. Jangan acak-acakan, jangan dicetok gitu. Nanti ketika sistem operasi itu crash, ini akan agak ribet untuk recovery-nya seperti itu. Nah, maka sebaiknya kalau tidak bisa mengatur partisi, silahkan simpan dokumen. Kalau bisa, ya buatkan partisi baru. Biasanya kalau kita beli laptop baru, ada yang hanya C-nya aja gitu. Nah, itu kita harus bisa mempartisinya. Cara mempartisi silahkan cari di channel Nalcode ya. Oke, selanjutnya fungsi sistem operasi dari keamanan ya. Ini sistem operasi menyediakan lapisan keamanan dengan mengontrol akses ke sumber daya dan data. Ya, di sistem operasi ini juga kita istilahnya tidak sembarang orang untuk bisa mengakses data sesuai dengan apa perintah di permissionnya itu. Di sistem operasi itu bisa di manage permissionnya itu. Seperti itu. Ya, minimal kita menggunakan user akun untuk login lah seperti itu. Nah, ini fungsi sistem operasi terkait keamanan. Selanjutnya fungsi sistem operasi manajemen tugas ya. Ini sistem operasi mengelola dan mengawasi program-program yang berjalan, mengizinkan beberapa program berjalan secara bersamaan atau multitasking, dan mengatur prioritas mereka. Misal kita buka browser untuk mendengarkan podcast di YouTube sambil kita mengerjakan laporan makalah menggunakan MS Word. Nah, ketika kita menggunakan MS Word, maka yang diprioritaskan itu ya MS Word itu, walaupun sambil berjalannya apa podcast YouTube kita. Nah, ini manajemen tugas ya. Jadi sistem operasi itu mengatur itu ya, untuk mengawasi program berjalan. Maka dibilang multitasking juga. Dia akan memprioritaskan apa yang kita kerjakan seperti itu. Oke, selanjutnya fungsi sistem operasi yaitu manajemen perangkat I/O atau input output. Sistem operasi ini mengatur komunikasi antara program-program dan perangkat keras I/O seperti printer, nah ini, kemudian monitor dan perangkat penyimpanan eksternal. Jadi ketika kita
eh, meminta sistem operasi untuk membuka aplikasi Word, nanti kita perintahkan menggunakan keyboard mengetikkan A, maka akan sistem operasi memerintahkan aplikasi Word untuk mengetikkan A seperti itu. Ketika kita mencetak dokumen Word, ketika kita ingin print, maka sistem operasi akan memerintahkan driver si printer untuk mencetak dokumen kita. Termasuk juga ketika kita ingin menghidupkan PC untuk bisa melihat di layarnya, maka dia akan memerintahkan VGA untuk menampilkannya ke monitor seperti itu. Nah, ini sekali lagi untuk fungsi sistem operasi terkait manajemen perangkat I/O, input output. Oke, bisa pahami? Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi ya. Sekali lagi di sini sistem operasi yang ada memiliki masing-masing karakter dan fungsinya sendiri. Untuk tingkatan ini, maksudnya yang dijelaskan di video ini untuk tingkatan SMP ya. Jadi nggak seluruh sistem operasi yang ada itu dimasukkan sini. Yang perlu diketahui untuk tingkatan SMP nggak masalah maksudnya. Yang sering mungkin berkecimpung juga di antaranya itu sistem operasi desktop, kemudian sistem operasi server, kemudian sistem operasi mobile, dan sistem operasi embedded ya. Walaupun ada sistem operasi lainnya yang fungsi memiliki karakter dan fungsinya masing-masing. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk jenis sistem operasi desktop, ini merupakan sistem operasi yang digunakan pada komputer pribadi atau workstation ya, workstation. Contohnya apa nih sistem operasi desktop? Oke, ini yang sering kalian gunakan sebetulnya. Ini contohnya. Nah, ini sistem operasi desktop ya, Windows, ada Linux, atau ada yang menggunakan macOS. Nah, ini contoh operasi desktop ya, yang digunakan oleh personal atau workstation seperti itu. Oke, ini contoh operasi desktop. Selanjutnya, sistem operasi server. Nah, kalau untuk server ini sekali lagi merupakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk menjalankan server komputer yang melayani atau merespon permintaan dari klien. Nah, untuk pengelolaannya sistem operasi server ini oleh si sysadmin ya, orang yang di bidangnya ya untuk pengelolaan server. Jadi untuk penggunaan biasa, seorang biasa itu pakai menggunakan operasi desktop aja. Kalau untuk sistem operasi server ini orang yang sudah menjadi sysadmin yang mengerti untuk mengelolanya. Oke, contoh sistem operasi server ini ya, Windows. Windows juga ada untuk Windows Server ya. Ya, untuk mengelola sumber daya ketika ingin berbagi printer. Jadi satu printer bisa digunakan oleh banyak klien seperti itu. Nah, ini bisa digunakan oleh sistem operasi server. Ada juga Linux ya. Kemudian ada Novel Network. Nah, ini contoh sistem operasi server. Jadi untuk yang menggunakan sistem operasi server ini ya para sysadmin yang mengelolanya. Seperti itu. Untuk apa? Untuk melayani permintaan dari si klien. Misalnya kalian mengunggah akses ya, akses dalam artian kalian di sekolah misalnya sudah ada sistem informasi akademik. Nah, untuk mengaksesnya dia pasti permintaannya ke server. Nah, yang mengelola server ini ya sistem operasi server ini. Oke. Selanjutnya jenis sistem operasi mobile. Nah, ini merupakan sistem operasi yang dirancang untuk digunakan pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Gitu. Oke, selanjutnya jenis-jenis sistem operasi mobile ya. Ini sistem operasi mobile ini merupakan sistem operasi yang dirancang untuk digunakan pada perangkat seluler ya, seperti smartphone dan tablet. Nah, ini di saat ini banyak ya sistem operasi yang diinstal yang tertanam di smartphone kita yang digunakan untuk kita gunakan untuk komunikasi. Oke, jenis-jenisnya ini contohnya ya yang kalian sering banyak gunakannya itu handphone 1000 watt ya, Android ya. Ini sistem operasi mobile ya, salah satunya Android. Kemudian iOS ya, iOS yang lumayan harganya. Kemudian ada Windows ya, Windows selain desktop, kemudian selain server dia juga ada untuk mobile. Nah, ini untuk smartphone. Kemudian ada juga Kaios yang sekarang ini di Nokia ya. Kalau dulu kan masih zamannya Zapa. Nah, sekarang Kaios untuk Nokia. Nah, ini
contoh-contoh dari sistem operasi mobile ya yang digunakan di smartphone atau tablet. Oke. Selanjutnya jenis sistem operasi embedded ya. Ini adalah sistem operasi tertanam ya, dirancang untuk perangkat tertanam seperti perangkat elektronik rumah tangga ya. Kemudian perangkat medis dan sistem otomotif saja. Nah, sistem operasi ini biasanya dijalankan pada perangkat keras yang sederhana dan memiliki tujuan spesifik. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya ini untuk sistem operasi embedded ya, FreeRTOS nih, ini kemudian PXWorks, kemudian Linux Embedded. FreeRTOS ini sistem real time ya. Ini untuk peringatan kebakaran ya. Pada terminal listrik rumah tangga ini bisa dipasangkan ini FreeRTOS-nya. Kemudian PXWorks ini Mars Recognition Orbiter ya. Ini Mars Recognition Laboratory ini sebagai Curious Dropper ya. Ini sebagai Curious Dropper. Tapi ini mah untuk tingkat SMP nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak perlu mendalam. Kemudian untuk Linux embedded ya, kalau kalian bisa menggunakan Linux ya, Linux ini sendiri juga bisa untuk sistem embedded ya. Nah, ini sistem embedded ini kalian tahu SpaceX yang dimiliki oleh siapa? Elon Musk. Nah, SpaceX dia menggunakan Linux embedded untuk Jet Propulsion ya, Laboratory ya, dalam pengembangan pesawat ruang angkasa. Nah, dia pakai Linux embedded. Nah, ini. Jadi inilah contoh sistem operasi embedded. Oke. Nah, mempelajari pengenalan sistem operasi sangat bermanfaat untuk kita. Selain memahami sistem operasi komputer yang bekerja dengan perangkat lunaknya pada desktop PC kita, baik itu PC ya, personal web atau laptop, kita juga dapat mengetahui sistem operasi yang berjalan di perangkat lainnya. Nah, ini video kali ini terkait pengenalan sistem operasi. Demikian di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe channel Nalcode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.